Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa UIN Salatiga dari Prodi Hukum Keluarga Islam HKIA memenuhi tugas UTS Quran Hadis yang akan membawakan tentang makna tafsir surat Al-Ikhlas menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Yang pertama, di ayat pertama yaitu Qulhuwallahu ahad, yaitu katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Berdasarkan sebab turunnya wahyu ini diturunkan sebelum surat Al-Ikhlas kurang lebih dari 10 ayat. Redaksi selain menyebut Rabbika Tuhanmu, misalnya disebut surat Al-Alaq, tidak menyebut Allah, sehingga munculnya pertanyaan-pertanyaan dalam kaum kafir kepada Nabi Muhammad SAW yang mempertanyakan Tuhan umat Muslim itu bagaimana, apakah dari emas, perak, atau seperti apa. Maka dari itu turunlah surat Al-Ikhlas ini yang menjawab sekaligus menjelaskan tentang Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad serta diajarkan oleh agama Islam dan menyebutnya dengan nama asma Allah. Yang kedua yaitu ayat Allahu Somad. Makna Somad punya dua makna yang populer. Yang pertama yang berarti tumpuan harapan, dan kedua berarti sesuatu yang sangat padat atau tanpa pori-pori. Menurut para pakar, tidak mungkin dalam perjalanan hidup manusia ini seorang tidak pernah berdoa, karena tidak semua keinginan bisa terpenuhi padahal dia butuh. Boleh jadi dia pergi pada si A tidak mampu, si B tidak mampu, dan si C tidak mampu, lalu kepada dia akhirnya kepada Allah lah dia meminta. Dalam makna ini dia adalah tumpuan harapan. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Makna ini jelas dan masih terkait dengan ayat yang kedua tentang kata somad, tidak berpori-pori. Jika kita artikan lebih luas, maka termasuk juga dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, artinya ayat lain lebih jelas. Ayat itu tidak ada sesuatu yang tidak ada yang merupanya aja. Jangankan sepertinya saja tidak ada, sehingga semua yang terbentuk dalam benak walau dalam bentuk imajinasi tentang Tuhan, maka Tuhan berbeda dengan itu. Karena itu jangan bahas tentang Tuhan. Salah satu kata Allah terambil dari kata aliha yang berarti membingungkan. Semakin kita membahas Tuhan, semakin membingungkan atau mengagumkan. Kenapa? Karena semua ciptanya mengagumkan. Sayang kekaguman kita itu terdeduksi karena sering kita lihat, misalnya kita lihat ada sesuatu jatuh ke atas bawah dan tidak kagum. Tapi kalau dari bawah ke atas kita kagum, sebenarnya dua peristiwa itu sama-sama mengagumkan. Hanya saja terdeduksi karena kita menyaksikan sehingga kita itu sudah biasa. Sekian dari saya, itulah tafsiran surat Al-Ikhlas menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.